Bab 1761. Dia adalah pahlawan terbesar. Coba kalau berani. Di sini banyak yang menyaksikan. Dan banyak media internasional yang meliput. Apa kamu berani menyentuh satu jarinya? Orang-orang ini tidak terima. Satu persatu menatap Nathan. Brak, brak, brak. Nathan malas berbicara omong kosong dengan mereka. Satu persatu orang ditendang ke geladak kapal pesiar. Cara semena-mena ini mengejutkan orang-orang. Bahkan media internasional terkejut. Nathan memandangi mereka. Siapa yang mengizinkanmu menginjakkan kaki di tanah Neslandia? Kalian masuk secara ilegal. Menurut aturan Neslandia. Aku punya alasan untuk mengusir kalian. Kata-kata Nathan membuat ribuan orang terdiam. Mereka tidak melalui prosedur imigrasi. Lagi pula, mereka tidak berkewarganegaraan Neslandia. Menerobos masuk seperti ini, termasuk tindakan ilegal. Tindakan yang dilakukan Nathan benar. Keluar. Semua keluar dari sini. Nathan meraung. Mengusir semua media internasional ini. Siapapun yang berani datang lagi akan mati. Nathan mengeluarkan tinju. Laut yang tidak jauh dari sana terbelah menjadi dua bagian. Membentuk retakan sepanjang ribuan meter. Tidak hanya itu. Kekuatan dahsyat mendorong kapal pesiar itu mundur. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Apa dia manusia? Setelah menangani orang-orang ini, Nathan berbalik dan melepaskan dinding energi yang menghalangi penggemar. Semua penggemar mengamuk. Siapa kamu? Mengapa kamu mengusir mereka? Mereka adalah idola kami. Apa hakmu? Mereka menatap Nathan dengan marah. Nathan tersenyum. Kalau begitu aku tanya pada kalian. Beberapa waktu lalu, ketika Neslandia sedang dalam krisis, di mana idola kalian? Ini, mereka, ada. Satu kata dari Nathan membuat 100.000 penggemar yang hadir terdiam. Tidak mampu mengucapkan sebuah kalimat lengkap. 100.000 penggemar tidak ada yang berbicara. Semua orang saling memandang dengan cemas. Sunyi senyap hingga sedikit ketakutan. Aku beritahu kalian, ketika negara sedang dalam bahaya, idola-idola kalian semua pergi ke luar negeri untuk mencari perlindungan. Bahkan saat Neslandia dalam kondisi kritis, dirumorkan akan binasa, mereka dengan tegas melepaskan kewarganegaraan mereka dan bergabung dengan negara lain. Ketika kalian berada dalam kesulitan, idola kalian melarikan diri. Apa mereka pantas mendapatkan perlakuan kalian? Beberapa pertanyaan Nathan membuat para penggemar tersentak. Mereka bukan orang bodoh. Kecuali mereka yang terlalu terobsesi atau sakit jiwa. Pada dasarnya mereka sudah mengerti. Kalian terus mengatakan bahwa idola-idola memberi motivasi. Tetapi ketika kalian berada di saat paling kritis, siapa yang menyelamatkanmu? Apa mereka yang menyelamatkan kalian? Tidak. Mereka adalah para prajurit dari Neslandia. Para prajurit dari Neslandia tidak takut berkorban dan bertumpah darah. Merekalah yang menyelamatkanmu. Kalian juga telah merasakannya. Di momen paling penting, orang-orang tak terkenal inilah yang melindungi kalian. Sebaliknya, para idola yang biasanya menempati sumber daya dan memiliki status semuanya telah melarikan diri tanpa jejak. Tentu saja tidak semua seperti itu. Masih ada banyak selebriti yang telah memberi contoh dan membantu garda depan. Tapi apa yang dilakukan kelompok orang yang kalian sukai ini? Mengidolakan bintang tidak masalah. Mencari idola untuk panutan juga tidak salah. Harap buka mata kalian. Carilah orang yang berkarakter baik. Oke. Hening. Keheningan yang panjang. Semua penggemar terinspirasi. Salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar. Bolehkah aku bertanya siapa Anda? Dengarkan baik-baik. Dia adalah pahlawan terbesar yang menyelamatkan Neslandia. Adipati Agung. Bab 1762. Ini rumahku. Kamu tidak diterima. Teriak Aaron Garrett. Sekarang ratusan ribu orang tidak bisa tenang. Dengan pandangan memuja. Mereka semua menatap Nathan. Sekarang semua orang Neslandia memuji para pejuang Neslandia. Mendengar gelar Adipati Agung, semua orang menjadi tidak tenang. Saudara-saudaraku, tokoh terkemuka seperti Adipati Agung dan Tuan Hugo Joannou adalah idola yang seharusnya kita puja. Kita jangan tertipu oleh penampilan saja.
Kita harus mengejar orang yang cantik luar dan dalam. Titik titik titik. Melihat orang-orang ini begitu tercerahkan, Aaron Garrett dan yang lain semua tertawa. Karismatik Nathan di dalam benak mereka terus bertambah besar. Dia tetap memilih menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan hal semacam ini. Membuat banyak orang menyadari nilai yang benar. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi yang berani melanggar aturan. Pengkhianat yang pernah melarikan diri dari Neslandia tidak akan pernah bisa kembali. Semua orang menyadari hal konyol. Segala sesuatu di Neslandia berjalan normal tanpa elite ini. Tanpa mereka, banyak orang lain yang mampu menggantikan dan melakukan pekerjaan lebih baik dari mereka. Ketika Nathan sedang mengajar Nana hari itu, tiba-tiba beberapa orang bersimbah darah masuk. Tuan Clark, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Orang-orang itu terkapar di tanah. Memohon. Kalian, orang-orang Ulrich Grimm. Nathan menilai identitas mereka melalui aura mereka. Ya, Tuan Clark, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Beberapa orang panik. Apa yang terjadi pada kalian? Nathan menghentikan pendarahan mereka terlebih dahulu. Lalu bertanya, Tuan Clark, klan kami dan klan lainnya tiba-tiba diserang oleh master tak dikenal pagi ini. Cara mereka brutal dan mereka datang untuk memusnahkan keluarga kami. Kami mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan. Tetapi setelah itu kamilah yang mempertahankan Gandala. Bisa dibilang kami telah menebusnya. Jadi tidak perlu sampai memusnahkan klan kami. Bukan. Titik titik titik. Beberapa orang segera menjelaskan situasinya. Nathan memeriksanya. Aaron Garrett serta yang lain mengetahui hal ini. Ternyata klan Seiryu mengambil tindakan untuk membersihkan para aliran sesat ini. Pasukan yang tunduk kepada Nathan juga ada di antara mereka. Anggota klan Ulrich Grimm hampir musnah. Beberapa orang yang berhasil kabur bergegas mencari Nathan untuk meminta bantuan. Nathan segera menghubungi Aaron Garrett untuk memberitahu prajurit Fradron dan yang lain agar berhenti. Ayah, ada yang datang. Nana mengingatkan. Pada saat ini, ada sedikit kebisingan di luar. Segera, 8 sosok muncul di halaman. Semuanya mengenakan pakaian hitam dan muka tertutup syal hitam. Membawa panah. Memegang pedang panjang. Klan Seiryu yang pernah muncul di zona perang timur. Begitu 8 orang itu muncul, auranya sangat terlihat. Energi pedang yang menakutkan dan niat membunuh menyatu. Menyapu halaman seperti embusan angin. Menerpa pipi seperti irisan pisau. Pedih. Tuan Clark, itu mereka. Beberapa orang ketakutan saat melihat pendekar pedang ini. Belum lama, orang-orang ini langsung membantai semua klan mereka. Hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Mereka sangat ketakutan pada pendekar pedang ini. Serahkan mereka. Suara 8 orang ini serak. Suaranya penuh nada perintah. Maaf. Ini rumahku. Kalian tidak diterima. Cepat pergi, kata Nathan. Mereka adalah aliran sesat yang harus dibunuh oleh klan Seiryu. Aku sarankan kamu tidak mencampuri urusan ini. Jika tidak, kamu juga harus mati. Niat membunuh dari beberapa orang itu sangat pekat. Mereka sama sekali tidak menganggap Nathan. Apa aku juga harus ikut mati? Haha, katakan pada pemimpin kalian. Mereka adalah orang-orang Nathan Clark. Kalian tidak bisa menyentuhnya. Nathan tertawa. Bersambung.